Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya, Denny alias Chandra, bisa bersama-sama dengan Anda di ILK, Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara di televisi yang menghadirkan diskusi panas dan perdebatan tingkat tinggi, mengolah dan mengacak-acak emosi, namun dalam tatanan yang dikemas dengan cerdas, ringkas, dan tidak berkualitas. Malam hari ini kita akan membicarakan masalah penyadapan. Terima kasih untuk adik-adik dari Universitas MH Tamrin yang sudah bersama-sama dengan kita ya. Iya, dan juga penonton-penonton kita, terutama yang di YouTube juga terima kasih sudah hadir di sini semuanya. Yang dari Belanda, Jerman, Itali, Roma, pokoknya daratan Eropa, Afrika, Asia, dan juga Australia. Iya, tepuk tangan untuk mereka. Langsung saya akan panggilkan panelis-panelis kita, tentu saja mereka berkompeten. Karena dia dari, salah satunya dari yang pertama adalah anggota BIN. Yaitu... Gimana kalau kita makan dulu? Makannya di mana? Tuh. Makan aja baru kedengeran. Udah Pak Denny, yang lain aja Pak Denny. Iya, iya. Saya mau tanya, ini sih masalah lagi ya. Ini kalau ini sih dengar, jelas. Tapi kita suka kesel nih. Calontong. Ya. Penyadapan itu berupa informasi. Informasi bentuknya bisa suara, bisa tulisan, bisa gambar, bisa apapun. Iya. Paham? Paham. Berarti tinggal saya yang nggak paham. Kalau kita bicara itu kita harus tahu sejarahnya. Antara orang menulis dan membaca itu lebih dahulu mana? Lebih dulu membaca. Ini, kalau lebih dahulu membaca, ya. Yang dibaca apa kalau nggak ada tulisan? Anda mikir. Lebih dulu menulis. Berarti Anda mikir. Makanya prasasti peninggalan zaman dulu itu berupa tulisan. Iya. Prasasti, bukan berupa rekaman. Karena kalau membaca itu kan rekaman bentuknya. Iya. Paham ya? Jadi lebih dahulu menulis, melihat. Anda gimana sih? Jangan ketawa, jangan ketawa. Enak. Kayaknya demen banget gua. Emang gua juga napas nih udah. Ternyata Anda bodoh ya. Kalau Anda tidak... Taduh. Ini kenapa lu tahu? Ini bukan tempatnya ngomongin pacar. Pacar dari mana lagi? Ini ngomongin pacar. Ya, lanjutkan lagi, Cak. Jadi kalau tanpa bisa melihat bagaimana kita bisa menulis? Iya, iya betul. Saya tidak akan memasalahkan itu karena itu nggak ada hubungannya dengan penyadapan. Ngapain diomongin dia dari tadi lagi? Saya akan melangkah lebih lanjut tentang sejarah penyadapan. Anda tahu awal tahun 60-an, Anda tahu Presiden Amerika John F. Kennedy? Tahu. Itu sudah melakukan penyadapan. Jadi sebelum Presiden SBY disadap, iya. Itu John F. Kennedy tahun 60-an sudah melakukan penyadapan. Jadi penyadapan itu dimulai tahun 60. Enggak, 1919 sudah ada. Anda jangan main serobot aja. Tahun 1919 setelah Perang Dunia Pertama, itu banyak agen yang dilatih untuk bisa memecahkan kode-kode komunikasi. Ini telegraf. 19? Tahun 1919. 1920 kita perang. Makanya, ya. Itu dilatih agen untuk bisa memecahkan kode-kode informasi. Ya, jadi bukan tahun 60 tapi tahun 19. Enggak, 1840. Ini catatan. Wow. Dan saya punya survei. Ini surveinya yang valid ya? Pasti. Saya harap ya. Hasil survei sadap saya ini mengatakan, satu, orang yang disadap itu tidak pernah tahu kalau ada penyadap. Itu hasil survei saya. Kalau ada itu namanya sayembara. Pengumuman penting, dengar. Ini baru temuan awal. Ini temuan awal yang jarang orang tahu. Jarang orang tahu apa?
Orang udah pada tahu semuanya. Kok saya baru tahu? Ya, itu bermasalah dengan dirimu. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil penyadapan itu ternyata 75% itu ada gunanya. Yang 25% bermanfaat. Ada guna dan manfaat itu hampir sama. Anda sendiri cerdas. Hampir itu kan bukan berarti persis sama. Berarti tetap ada bedanya kan? Mas, warna mas. Pak ini kesian udah pusing sama orang tua sekarang lagi. Ini informasi loh, survei ini. Iya, survei. Dan yang terakhir ini yang lebih menghebohkan lagi. Awas lo kalau nggak heboh. Dari 65% yang berguna sekali tadi, ternyata 55% itu adalah informasi rahasia. Dan 45% adalah informasi yang tidak diketahui umum. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa hubungan Bapak dipanggil katanya. Bapak dipanggil. Tadi Bapak dipanggil. Bapak dipanggil ke sana katanya. Mau ngobrol-ngobrol. Bapak sama juga nyampe ini capek. Bapak dipanggil ke sana. Ya. Maaf ya. Ya. Pada waktu membuat jembatan Semanggi di situ. Ini apa lagi? Apalagi kok Semanggi? Saya udah kerja itu. Jembatan Semanggi waktu bikinan jembatan Semanggi. Kita lagi nggak ngomongin Semanggi, Pak. Ini ngomongin penyadapan. Pertama di Jakarta ini, di DKI ini bangunan yang paling tinggi ada itu. Kita makan rame-rame yuk, tinggal yuk. Ayo boleh. Ayo. Ya. Makan aja langsung ikut. Terakhir apa tadi? terakhir intinya adalah survei Anda itu sebenarnya semuanya tidak terlalu banyak berguna untuk masyarakat kita. Itu survei karena Anda. ini memang data intelijen, bukan untuk masyarakat, untuk pimpinan ini yang tahu. Terus kenapa Anda bicarakan di sini? Saya berharap Anda nanti kelak menjadi pimpinan. Amin. Kalau Anda harus tahu dasarnya ilmu penyadapan, ilmu intelijen seperti apa. Anda tahu nggak klasifikasi intelijen? Bagaimana dia dinyatakan informasi yang masih... Ya dari mana? Dari mana? Ini saya akan ulang. Kita bentar dulu ya, karena kita akan kembali setelah berikut ini. KPK harus diberi hak untuk menyadap. Orang yang meminta hak sadap KPK dicabut, itu berarti orang yang nggak benar. Ya, bolehlah. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sama Radika Jamil, kira-kira apakah penyadapan itu diperbolehkan menurut Anda? Boleh-boleh saja, asal positif dan berguna untuk orang banyak. Jadi boleh. Betul, jadi misalnya kita menyadap tukang sayur. Ya, terus? Jadi minimal besok kita nawar nggak terlalu kecil, supaya nggak sakit hati. Oh, misalnya kalau biasanya kalau ibu-ibu nih kan nawar kan suka sakit hati ya? Iya, betul. Nawarnya langsung setengah harga gitu. Iya. Padahal si abang-abangnya nggak dapat untung, cuma 200 perak. Iya. Kasihan kan? Betul. Nah, jadi kalau misalnya mau nyadap yang berguna. Ya seperti tukang sayur itu misalnya menjual kangkung. Iya, betul. Kita ada beberapa cara-cara untuk menghindari kita tersadap. Ataupun apabila tersadap, jangan khawatir. Kita bisa menghindarinya dengan cara setiap hari berbicara dengan bahasa yang berbeda. Oh. Hari Senin bahasa Mandarin. Ada hari berikutnya bahasa Inggris. Jadwalnya ya. Jadwalnya. Nah, Jadi hari nanti Rabu, yang nyadap. Enggak berarti kan kita harus punya bahasa yang bervariasi. Minimal berapa bahasa? Minimal 7. 7 bahasa. 700. Banyak banget. Ya. Makanya bahasa daerah kita yang ribuan itu aja sekarang ya. Mukanya leceknya. Iya, Pak ya. Kayak orang nggak dirapin, Pak ya. Ini hubungannya apa sama muka gue? Nggak, saya tadi ngeliat ke Andika. Iya. Oke, kalau Udah tua tidak sih memang sengaja iya. terlihat. Jangan dilihat tuanya. Lihat apanya? Ulegannya nggak nahan. Olegannya. Iya, gado-gado. Iya. Ya, Teruskan. jadi
tadi 700 bahasa itu harus terus dilatih. Iya. Jadi Senin ganti, Selasa ganti, Rabu Iya. ganti, Kamis ganti, terus diganti supaya nanti orang yang nyadap ini bingung. Ini rumah pejabat apa kursus bahasa asing? Iya, betul ya. Bingung jadinya kan? Atau enggak misalnya pakai bahasa-bahasa yang memang gaul. Jadi ngomongnya apa kabar Cin, emberan, capcus yuk gitu. Atau Berarti enggak, dia "Yales." si yang nyadap juga nggak merasa pikir, aduh, kayaknya ini salah sadap nih. Ternyata salon kayaknya. Iya, betul. Iya, iya Cin. Heeh. Jadinya nanti balon ya. Iya, pas dilihat dia memang bener satu, cuman salon anjing. Kalau Komeng, ini kan ada juga Meng, selain negara yang menyadap negara yang lain. Pak Denny, maaf. Ya. Manggil Komeng jangan Meng aja dong. Meng. Panggil Ko pakai K. Oh iya. Komeng. Koin. Emang gua kucing loh. Dia pernah ada peristiwa dengan kucing, Pak. Loh kenapa? Itu mukanya dicekar bergaris-garis. Setuju nggak kalau misalnya sebuah lembaga negara seperti KPK diperbolehkan menyadap yang lain? Setuju tidaknya saya tidak bisa memutuskan. Karena kan saya orang biasa. Iya. Lebih baik tanya kepada KPK-nya langsung. Kalau Bapak nggak tahu, saya anterin daerah Kuningan itu kantornya. Salah juga ternyata. Terakhir sebelum saya bertanya ke yang lain, coba Anda setujukah kalau misalnya KPK diperbolehkan? Tanya lagi dia. Iya, semoga-moga nih dapat kita dari dia yang benarnya nih. Yakin loh. Loh. KPK harus diberi hak untuk menyadap. Orang yang meminta hak sadap KPK dicabut, itu berarti orang yang nggak bener. Ya, bolehlah. Tapi Artinya diberi ada izin. satu hal sebenarnya ketika dilakukan penyadapan mungkin saja karena kalau kita mempercayakan segala sesuatu kepada manusia di mana di sana tempatnya salah, mungkin saja dipergunakan seperti kasusnya waktu zamannya Pak Antasari. Silakan, semua bisa diproses. Nah, yang penting adalah pertanggungjawabannya Iya. ya nantinya. Itu Bisa Seperti lewat itu. yang lain, Pak. Ya. Nggak mesti lewat situ aja. Bapak bisa muter kalau mau ke Blok M, nggak usah lewat Antasari. Salah. Saya kembali ke Ini bukan jalan, Meng. ini bicara di luar konteks boleh atau tidak boleh penyadapan, itu ada syarat mutlak. Syaratnya apa? Syarat supaya bisa dilakukan penyadapan. Iya. Dan ini mutlak ya. Pertama, tidak boleh diketahui oleh pihak yang disadap. Itu mutlak. Ya, pertama. Kedua, kalau diketahui oleh pihak yang disadap, Iya. jangan disadap. Ya. Dan yang ketiga, untuk menyadap gunakanlah memang teknologi untuk menyadap. Iya. Jangan untuk menyaring Iya. atau untuk mematangkan. Oke, Pak Maman silakan notulennya. Oke, sejarah sadap di dunia menurut sejarah buku sadap dari Wolfgang Krieger dimulai tahun 1898 penyadapan pakai kabel. Kemudian kamera kaleng aja bisa disadap, kamera mikrofon, dan terakhir tahun 68 kamera lipstick juga disadap, dan 2015 direncanakan Google Glass juga akan disadap. Jadi semua yang berkaitan dengan Google juga akan dihack dan disadap. Itu menurut data. Dan menurut petinggi militer di Indonesia, mantan petinggi militer, ada 60.000 agen asing yang menyadap di Indonesia saat ini. Tapi katanya ke 60.000 ini akan dipulangkan ke negaranya masing-masing karena Indonesia tidak perlu lagi disadap. Karena menurut data Indonesia, khususnya Jakarta, adalah negara yang paling cerewet di Twitter. 15 Twitter per detik. Iya. Di Jakarta termasuk presidennya dan menterinya pun berpantun dan berbicara di Twitter. Jadi ngapain juga disadap, cukup lihat Twitternya. Itu yang Mudah. penting. Dan berkaitan dengan penyadapan dari negara luar, kita tidak perlu takut kalau bineka kita kuat. Silahkan sadap, Garuda di dadaku tak bisa dihisap. Dan silahkan kirim agen asing, Bineka Tunggal Ika tak bisa diombang-ambing. Iya. Terima kasih Pak Maman, terima kasih juga untuk teman-teman dari Universitas MH Tamrin yang sudah bersama-sama dengan kita. Para panelis juga terima kasih. Tentu saja pemirsa juga saya ingin mengucapkan terima kasih. Satu hal pesan dari saya tentu saja hanya dalam setiap masalah selalu ada akar untuk solusinya. Jika Anda belum menemukannya, janganlah Anda cepat berputus asa. Karena hanya di ILK Anda tidak akan menemukan solusi tersebut. Saksikan terus ILK setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9:15
malam. Yakinkan saya mengawasi Anda.